Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, la tussuha, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Dan di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebihnya lagi ialah nikmat iman dan Islam. Dan marilah kita memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita dengan melakukan amalan-amalan soleh, melakukan ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Itulah salah satu contoh kita mensyukur nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum kalian. "Falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa ya'lamanna al-kadzibin." Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang dusta. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu konsekuensi pernyataan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus siap menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian untuk membuktikan sejauh mana kebenaran dan kesungguhan kita dalam menyatakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah iman kita itu betul-betul bersumber dari keyakinan dan kemantapan hati kita, ataukah sekedar ikut-ikutan saja serta tidak tahu arah tujuannya mau kemana? Ataukah keimanan kita hanya didorong oleh kepentingan sesaat, ingin mendapatkan kemenangan dan tidak mau mendapatkan kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surah Al-Ankabut ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi." Dan di antara manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza utiya billahi, maka apabila ia disakiti, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ia menganggap bahwa fitnah manusia itu adalah azab baginya. Wala in jaa nasrun min rabbika laquluna inna kunna ma'akum. Dan sebaliknya, jika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka pasti akan berkata, inna kunna ma'akum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta kita. Awalisallahu bi'alami bima fi suduril alamin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada yang di antara manusia
yang telah mengatakan kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ia disakiti, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi cobaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia menganggap bahwa ujian atau cobaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya adalah sebagai azab baginya. Dan sebaliknya, jika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka pasti akan berkata, "Inna kunna ma'akum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati semua manusia? Ma'asyarul muslimin rahimakumullahu jami'an. Bila kita sudah menyatakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita mengharapkan niscaya bahwa iman yang telah kita lakukan di permukaan bumi ini dengan mengharapkan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 107, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatun firdausi nuzula." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang melakukan amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, jannatun firdausi nuzula, sesungguhnya ia akan mendapatkan surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Maka dari itu, marilah kita bersiap-siap untuk menghadapi ujian yang berat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian, marilah kita bersabar dikala ujian itu datang kepada kita, melimpah kita. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan betapa beratnya perjuangan orang-orang terdahulu dalam mempertahankan iman mereka, memperjuangkan iman mereka. Mereka rela mengorbankan pikiran mereka. Mereka rela mengorbankan tenaga mereka. Mereka rela mengorbankan harta mereka. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawa mereka demi membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dituturkan oleh sahabat Khabbab bin Aras radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa orang-orang terdahulu dalam diuji keimanannya sampai-sampai ada yang disisir besi sehingga kepalanya atau rambutnya terkelupas, tapi itu tidak memalingkan dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ada yang diletakkan di atas kepalanya gergaji, sehingga dengan gergaji itu terbelah dua kepalanya. Namun itu tidak memalingkan dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimakumullahu jami'an. Apa yang telah kita lakukan untuk mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang telah kita lakukan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang digambarkan oleh sahabat Khabbab bin Aras radhiyallahu anhu. Orang-orang terdahulu nyawanya dikorbankan demi membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya iman kita belum ada artinya bila dibandingkan iman-iman orang terdahulu. Bila kita rasanya iman kita tidak ada artinya bila dibandingkan iman-iman orang terdahulu. Bila kita memperhatikan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasanya kita tidak ada apa-apanya, bahkan tidak ada artinya bila dibandingkan perjuangan-perjuangan orang-orang terdahulu.
Maka dari itu, marilah kita membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.